Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Izinkan Pak Sulis dan Pak Ruwanti untuk mempresentasikan modul ajar saya. Modul ajar format lengkap pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, materi membaca Al-Quran surat Al-Ma'un. Tujuan pembelajaran, peserta didik meyakini surat Al-Ma'un sebagai firman Allah yang benar. 2. Peserta didik membiasakan membaca surat Al-Ma'un. Indikatornya membaca surat Al-Ma'un dengan tartil dan benar. B. Membiasakan diri untuk membaca surat tersebut secara mandiri atau dalam konteks pembelajaran di kelas. Kegiatan pembelajaran apersepsi. Guru melakukan apersepsi dengan meminta peserta didik membaca dengan benar surah Al-Ma'un secara klasikal dan beberapa secara acak. Pertemuan kegiatan inti, guru mentayangkan video atau audio. Silakan sebenarnya kepada Pak Ruwanti, monggo. Nggih. Matur nuwun Pak Imam. Selamat Pak Imam Tauhari. Amin Pak. Ya, kesempatan ini akan saya gunakan untuk mengkonfirmasi apa yang sudah diperoleh selama pendalaman materi Pak Imam, yang ini nanti akan sangat berguna ke ujian pengetahuan ya UP begitu. Baik, minta tolong dikonfirmasi beberapa teori pembelajaran yang pernah dibahas dalam pendalaman materi Pak Imam. Teori pembelajaran yang di pendalaman materi ada 4 Pak. Ya, apa saja? Teori behavioristik, 2 teori kognitivisme, 3 teori humanistik, 4 teori konstruktivistik. Oke. Lalu berikutnya dalam konteks pembelajaran surah Al-Ma'un ini, bagaimana implementasi teori-teori itu dalam proses pembelajaran? Misalnya di mana teori behaviorisme diterapkan Pak Imam? Oh iya, teori behavioristik dapat diaplikasikan pada menentukan tujuan instruksional dan kemudian menganalisis lingkungan yang ada saat ini, termasuk mengidentifikasi pengetahuan awal siswa, Pak. Behavioristik itu lebih mekanik atau konsep Pak Imam? Teori, Pak. Iya, mekanik atau non-mekanik. Artinya mekanik itu siswa dipandang sebagai objek. Oh, nggih. Mekanik, Pak. Objek. Mekanik. Nah, kalau begitu, kalau mekanik tidak sampai pada misalnya memahami dan seterusnya. Iya. Baik, itu nanti diperdalam ya. Jadi misalnya behaviorisme itu digunakan untuk memastikan bacaan surah Al-Ma'un ya, di mana guru sebagai model, siswa yang menirukan, itu behaviorisme ya. Itu di mekanis. Nanti kalau kognitif beda lagi, kalau konstruktivistik beda lagi. Sama oke, kalau humanis misalnya, humanis itu kapan dan di mana penerapannya? Humanistik ya telah contoh aplikasi teori humanistik bisa untuk menentukan tujuan untuk mengidentifikasi behavior siswa, Pak. Mengidentifikasi topik-topik yang memungkinkan siswa mempelajari secara aktif. Atau mendesain wahana lingkungan yang akan atau media, fasilitas dan sebagainya yang akan digunakan untuk belajar. Itu di modul ajar Pak Imam itu kan ada menyimpulkan. Nah, menyimpulkan itu lebih pas
dipayungi dengan teori yang mana? Behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, atau humanisme, Pak Imam? Menyimpulkan nggih. Ya. Ya udah, nanti diperdalam ya. Diperdalam. Oke. Berikutnya, tujuan pembelajaran itu harus memuat 4 komponen atau unsur. Apa saja Pak Imam? Tujuan pembelajaran. Ya, rumusan tujuan pembelajaran itu harus memuat 4 unsur atau ya, apa saja? 4 unsur dalam tujuan pembelajaran yaitu 1 audiensi, audien, 2 Audien, 2 3 condition, 4 degree. Oke, sekarang kita cek bareng tujuan pembelajaran Pak Imam ini kan ada yang A itu ada 2. Nah, itu kurang apa Pak Imam? Peserta didik meyakini Al-Quran sebagai wahyu Allah dengan baik. Yang kurang apa di situ? Yang berapa Pak? Nomor 1 itu di kompetensi inti modul ajar format lengkap. Itu kan ada 2 tujuan. Ya, peserta didik meyakini Al-Quran sebagai wahyu Allah dengan baik. Terus tadi nomor 2 Yang kurang apa Pak? Yang kurang apa? Yang kurang dari ABCD itu yang kurang apa? Dari ABCD. Letak lihat. Aktivitas Pak. Ada yang kurang ya itu ya. Nah, nanti dicek lagi. Aktivitas sudah itu meyakini itu. Bisa contoh pakai YouTube ya. Pakai YouTube. Ya, pakai YouTube. Lembar besar itu. Misalnya murotal dan seterusnya. Oke. Nah, terakhir lagi. Ada berapa macam asesmen yang digunakan oleh Pak Imam? Ada berapa asesmen, Pak? Oke, dilewati saja. Apa beda antara asesmen formatif dan sumatif? Nanti diperdalam ya, karena ini UP, di uji pengetahuan nanti akan keluar semua itu. Ya, jadi modul-modul itu yang sudah saya tanyakan sebagian, tidak mungkin semuanya, itu nanti diperdalam lagi. Baik, saya kira itu Pak Imam dari saya. Matur nuwun. Matur nuwun Pak. Baik Pak Imam Johari, saya lanjutkan nggih. Baik Pak Imam Johari, yang pertama dengan dalam menyusun atau modul ajar ini tentu di situ juga mencantumkan yang namanya pertanyaan pemantik. Betul nggih Pak? Nah, di situ ketika bicara pertanyaan pemantik, maka di situ sebenarnya tujuannya untuk apa, Pak? Tujuannya untuk memancing siswa untuk bisa mengetahui siswa itu sudah bisa surat Al-Maun atau belum, Pak? Gitu. Apa bedanya dengan apersepsi, Pak? Kalau apersepsi itu di awal pembelajaran, kalau pemantik itu bisa selain di awal juga bisa. Baik ya, jadi itu kalau nanti
perdalam lagi terkait memantik dan bedanya dengan apersepsi. Oke. Kemudian yang kedua, di dalam pembelajaran itu menggunakan pendekatan apa dalam proses pembelajaran di modul ajar itu? Saya menggunakan pendekatan drill, Pak. Drill? Drill itu apa, Pak? Drill itu mengulang-ulang, Pak. Mengulang-ulang. Bang ya. Oke, kalau metodenya atau baru mengenal, memahami? Baru mengenal, memahami, Pak. Belum bisa paham. Sudah masuk ke kritis ya anak-anak ya? Oke. Oh, baru kartu itu apa rendah? Dalam, Pak. Oh, pas rendah, oke. Baik, yang terakhir, Tuan? Sampun, Pak. Nggih. Tuan, Pak? Baru mengenal, memahami, yang berikutnya Pak. ini adalah siap, ya. Terkait kontekstualisasi dengan moderasi beragama, Pak. Seperti apa gambarannya, materinya itu? Gambarannya moderasi agama ialah agar siswa bisa di masyarakat atau di berteman itu tidak fanatik dengan agamanya Islam, tapi bisa berbaur walaupun berbeda agama, tapi dalam koridor-koridor perbatasan dalam tertentu. Kalau beribadah ya tidak mencampur adukkan gitu, Pak. Oke, baik. Berikutnya, Pak, tolong dibacakan 2 baris ini, Pak. Oke. Monggo, 2 baris ini, 1 dan ini 2 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Waqalang kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun. Ya, baik, turun. Berikutnya Pak Imam Jari, saya dituliskan nanti setelah penutupan ya, dituliskan surat Al-Kautsar. Setelah dituliskan, nanti difoto dikirim ke saya, nggih. Ya, tapi nanti aja setelah jenengan tutup dulu. Sekarang jenengan tutup dulu, nanti setelah itu jenengan tulis dan kirim ke saya. Al-Kautsar, Pak. Ya, monggo silakan. Nggih. Monggo penutupan dulu, Pak. Demikian pemaparan dari kami. Tentunya masih banyak kekurangan atau belum kepahaman saya dalam mempelajari pembelajaran ini. Untuk Bapak Imam Masrur Arun dan Bapak Ruwandi, mohon bimbingannya untuk agar kami lebih bisa memahami materi-materi yang sudah disampaikan. Sekiranya dari saya cukupan, banyak kesalahan, mohon maaf seterusnya. Kami hari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya dipanggilkan Bu Lismaini, Pak Imam Jari.